Oke, kita ke topik yang pertama. Jadi Indonesia diperkirakan pemirsa kekurangan stok beras pada 2 bulan terakhir ini. Defisit stok beras ini pun coba dipenuhi lewat impor. Pemerintah sudah menyatakan kebijakan ini tidak boleh merugikan petani. Jadi menurut data Badan Pangan Nasional atau Bappenas, Indonesia diprediksi akan kurang stok beras sebanyak 2,8 juta ton pada periode bulan Januari sampai Februari 2024. Jadi kurangnya 2,8 juta ton, banyak sekali ya. Dan ternyata kekurangan ini terjadi terutama di daerah yang bukan produsen beras ya, seperti ada di Papua, Jakarta, Balikpapan, dan Tanjung Pinang. Dan Kepala Bappenas juga menyatakan bahwa pemerintah melakukan impor untuk menyeimbangkan kekurangan stok beras yang disebabkan oleh fenomena El Nino. Jadi ada banyak alasannya kenapa Indonesia kekurangan stok beras, namun lagi-lagi masalah impor ini ternyata menjadi pro dan kontra begitu ya, menuai pro dan kontra. Dan mengutip datanya Pak BPS pada 2023 Indonesia mengimpor beras senilai 22,48 triliun rupiah dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Angka ini ternyata mengalami peningkatan 613,51% dari tahun 2022. Jadi peningkatannya sudah berapa tuh tadi tuh? Sekiranya ada 1% ya begitu ya dari tahun 2020. Jadi tinggi sekali kalau kita lihat, ini dia datanya. Bisa Anda lihat tuh ya, di tahun 2023 ternyata sangat tinggi ya dari tahun sebelumnya tuh, Anggi. Oke. Di tahun ini pemirsa, Indonesia rencananya akan kembali impor 3 juta ton beras, 2 juta ton tiba pada bulan Januari sampai di Maret ini. Kemudian impor sebesar 3,3 juta ton pada 2023 lalu adalah volume impor terbesar yang pernah dilakukan pemerintah dalam 25 tahun terakhir sejak 1998. Penyebab kurangnya stok beras apa? Ada yang bilang informasinya karena belum masa panen, kemudian juga fenomena El Nino, dan terbatasnya stok di Perumbulok karena tidak bisa menyerap gabah dan beras petani. Akibatnya harga beras tidak mampu dikendalikan lewat operasi pasar. Gitu. Iya. Lantas sebelum kita mengulasnya lebih jauh, berapa sih sebetulnya kenaikan harga beras atau berapa harga beras sekarang ya? Dilansir dari panel harga Badan Pangan Nasional, harga beras di Indonesia tuh dibedakan menjadi dua, beras premium dan beras medium. Dan rinciannya untuk harga beras premium rata-rata ya hingga minggu kemarin mencapai 15.630 per kilogram loh. Dalam data itu harga premium di seluruh provinsi di Indonesia saat dijual di atas harga eceran tertinggi. Sementara yang paling rendahnya aja nih masih di harga 14.520 per kilogram. Oke, ada komentar nih Nela dari Direktur Selyos Bima Yudhistira yang heran kenapa kita kekurangan stok beras, karena ini mengkhawatirkan kondisinya ya. Apalagi peristiwa ini menurut dia mengingatkan kembali kepada peristiwa langkanya minyak goreng. Bima juga mempertanyakan alasan pembatasan pembelian beras di minimarket karena beras yang dijual di minimarket merupakan beras premium atau beras medium. Gitu. Jadi menilai bahwa kondisi kita kurang beras ini adalah anomali, meskipun impornya gede sudah banyak tapi tidak bisa menstabilkan harga gitu loh. Jadi kenapa ini? Tadi katanya di minimarket atau supermarket mungkin sudah dibatasi begitu, tapi bagaimana dengan di pasar tradisional? Ternyata tadi cek and recheck harganya juga masih tinggi dari ini medium ke premium ya, dari 14.000 sampai 18.000 rupiah per kilogram. Nah tadi kalau premium sudah saya sebutkan, yang mediumnya saja itu headnya itu 12.500 per kilogram ya. Oke, ini ditampilkan di layar nih. Kita tampilkan ini ternyata harga pangan rata-rata nasional. Nah ini ya, bisa Anda lihat sendiri buat teman-teman di Facebook dan TikTok. Tadi ya sudah kita jelaskan bersama, ada harga premium dan medium. Ini dibandingkan juga dengan sejumlah kebutuhan pokok lainnya ya, seperti bawang merah dan bawang putih begitu ya, yang juga ternyata ada sedikit mengalami kenaikan seperti itu. Oke, jadi berdasarkan panel harga pangan rata-rata nasional pagi ini, harga beras premium dan medium ini masih terpantau tinggi. Harga beras premium bahkan nyaris di Rp16.000 per kilonya. Sementara harga beras medium tercatat di level 13.600 ya, turun 0,8%. Komoditas bawang merah tadi sudah disebutkan oleh Nela juga mengalami penurunan harga meski tipis, masing-masing di level Rp32.000 dan Rp38.000 per kilo. Nggak kebayang nanti kalau jelang puasa naik lagi nggak sih? Jelang lebaran puasa ya, seperti itu ya, apalagi ditambah lagi dengan harga kenaikan daging yang juga biasanya mengikuti nih Anggi nih, jelang puasa atau Ramadan dan juga lebaran. Nah bagaimana tanggapan dari kalian terkait kenaikan dari harga beras ini dan keran impor yang tinggi ya di tahun 2023
yang ternyata sangat tinggi. Gimana sih pemerintah harus menyikapi tingginya harga beras begitu ya? Nah, coba deh sampaikan tanggapan komentar kalian. Nanti akan kita bacakan komentar yang bagus, yang positif, yang menarik untuk disampaikan. Di TikTok ada yang komentar dari Ani Suryani yang bilang tolong diturunkan masalah sembako, jangan naik terus katanya gitu. Iya. Sebelumnya ada juga yang bilang sebelumnya semuanya sudah naik, wajar kalau masyarakat minta subsidi. Ini kata Mas Rian. Oke, kemudian kalau di sini masih belum nih ya, di Facebook masih sepi, tapi lagi-lagi gitu ya, bahwa harga naiknya ini kan sangat drastis. Dari Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia ini meminta pemerintah untuk merelaksasi harga eceran tertinggi atau HET dan harga acuan serta aturan begitu ya, hingga periode tertentu untuk beberapa komoditi bahan pokok termasuk juga beras begitu, dan menyampaikan bahwa peritel tidak memiliki pilihan dan harus membeli beras dengan harga di atas HET dan para produsen atau pemasok beras lokal, seperti itu ya. Oke. Komentar juga datang dari warganet ini di TikTok. Kenapa pemerintah katanya tidak menggenjot tanam padi? Gitu satu. Kemudian beras mahal banget, terus di supermarket juga udah kosong. Oh ya, ada beberapa supermarket yang ternyata sudah mendapat informasi sudah kosong ya. Jadi mau nggak mau harus ke pasar tradisional. Apa benar demikian di sekitar wilayah Anda? Ada yang sudah tidak mendapatkan beras karena langka dan harganya juga sudah tinggi begitu. Tadi balik lagi ya, dari Aprindo sendiri meminta pemerintah untuk kembali merelaksasi aturan ini. Tapi sebetulnya akan butuh waktu berapa lama ya untuk bisa kembali lah setidaknya ke harga normal. Karena dikhawatirkan juga, apalagi kan ini jelang pemilu seperti itu ya. Dan sudah sedikit lagi nih akan semakin memberatkan masyarakat seperti itu. Nah, jawaban pertanyaan Nela ini dijawab oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, yang menargetkan harga beras ini bisa turun paling lambat bulan Maret 2024. Jadi menurut dia, panen raya ini akan terjadi di Maret 2024 dengan prediksi produksinya di 3,5 juta ton. Harga beras seharusnya pada saat itu nanti sudah bisa lebih murah. Wow, kita tunggu ya. Berarti Maret mungkin ya. Maret ya. Sabar-sabarin aja dulu. Semoga fenomena El Nino sudah berakhir di bulan-bulan tersebut. Apalagi sudah memasuki bulan suci Ramadan. Semoga memang benar-benar turun harganya dan mengurangi dari keran impor itu sendiri. Oke, kita baca ini komentarnya yuk yang sudah masuk juga. Ini dari Ika Yuni. Sekian-sekian di Tangerang sudah tembus 22.000 per ini tinggi kilonya. Sekali loh, 22.000. Ini apain 22.000? Nah makanya ini kita lagi ngomongin harga beras. Kayaknya tinggi sekali ya kalau segitu. Tadi terakhir sampai 18.000. Ini kita lihat dari Koirul Anam XXX. Bentar lagi panen, apa harga tetap melambung tinggi ya? Para petani yang benar-benar aja untung dong. Yang benar-benar aja untung nggak sih? Mungkin seperti itu. Iya. Ada juga dari var.id, read, Indonesia semakin mahal, semua perantau semakin galau. Nggak yang perantau doang, kita juga orang lokal juga galau. Orang lokal juga galau, tarik nafas panjang dan sabar-sabar. Ini dari Widam XXX. Sementara harga gabah panen 6.500. Oh, terima kasih infonya. Tapi itu di wilayah mana ya? Karena kan berbeda-beda juga. Ini dari Wadi 9XXX, akibat ketidakmampuan pemerintah dan Bulog katanya. Oke, tapi kabar bahwa memang ada beras yang agak langka di misalnya minimarket gitu. Itu ternyata ada juga loh yang melaporkan hal yang sama gitu. Di mana tuh wilayahnya? Di Jakarta juga ini ada informasi bahwa harga beras di pasar DKI ini naik. Ada yang langka misalnya di merah dan biru minimarket itu. Ya memang ada beberapa laporan seperti itu ya. Katanya sudah langka ya. Semoga bisa tidak terlalu lama dengan kenaikan harga beras ini, dan kita akan pantau terus ke depannya seperti apa, sama-sama tidak memberatkan masyarakat maupun juga dari Asosiasi Para Pedagang Indonesia. Seperti itu, kita masih akan kembali lagi. Oke, sesaat lagi ya pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.